Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-istiqomah yaitu melakukan amal soleh secara berkesinambungan walaupun sedikit. Dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyati disebutkan tentang riwayat utamanya orang yang beribadah secara istiqomah. Dalam riwayat tersebut disebutkan ajibtu limala kaini minal malaikati nazala ilal ardi yal tamisani abdan fi musallahu falam yajidahu ila akhiri hadis. Hadis ini sangat panjang. Di mana artinya aku sangat bingung, yaitu melihat ada satu kejadian malaikat dua turun ke bumi untuk menemui seseorang yang biasa beribadah di dalam masjid itu siang malam istiqomah. Tetapi pada saat itu malaikat tersebut tidak menemui orang yang beribadah tersebut siang malam, sehingga dia tidak jadi mencatat dan dia menemui Allah kembali dan melaporkan kejadian tersebut. Lalu setelah melaporkan kejadian tersebut, tidak ada orangnya di mana yang biasa beribadah masjid itu siang dan malam. Faqalallahu azza wajal, uktuba li abdi amaluhu fi yaumihi wa lailatihi wa la tanqusa min amalihi syai'an alayya ajruhu ma habastuhu wa lahu ajru ma kana ya'malu. Apa yang terjadi? Ternyata seseorang mukmin tersebut yang biasa beribadah di masjid tersebut siang malam tidak ditemui. Kenapa? Sakit. Sehingga setelah bertemu dengan Allah, Allah mengatakan tetap catat amal orang yang biasa melakukan ibadah di masjid itu siang dan malam. Kenapa? Karena dia memang dalam genggamanku, maksudnya adalah sakit, uzur syar'i. Dan catat amalnya, jangan engkau kurangi, kata Allah. Sedikit pun, seolah-olah dia melakukannya seperti kebiasaannya yang istiqomah tersebut. Sehingga, hadirin dimanapun berada, ini satu kabar gembira buat kita. Yaitu kalau kita sudah biasa istiqomah melakukan amal soleh, tiba-tiba Allah mengikat kita. Maksudnya mengikat adalah kita ini sakit, ataupun ada uzur syar'i yang dibenarkan dalam syariat, maka amal kita tetap mengalir seolah-olah kita melakukan saat kita ini tidak ada uzur. Sehingga katakan, kalau ada orang yang biasanya sholat berjamaah di masjid, maghrib, isya, dan seterusnya berjamaah, tiba-tiba dia sakit, naudzubillah mendalik, karena sakit itu tersebut dia tidak bisa pergi ke masjid untuk berjamaah, jangan khawatir. Allah akan tetap mencatat pahala dia seolah-olah sholat berjamaah di masjid tersebut. Walaupun kenyataannya dia tidak. Mungkin dia sholatnya di rumah karena kesulitan untuk ke masjid karena dia sakit. Itulah. Sehingga, mari, selama kita ini sehat, tetapkan amalan-amalan, kalau bisa, paksakan, kita ada istiqomah di situ. Contoh, kalau sholat di masjid, istiqomah. Contoh, misalnya kita ambil waktu tertentu, mungkinnya di waktu duha, kita istiqomah untuk membaca, katakanlah, 1 ain, atau 2 ain, 3 ain Quran, atau kita istiqomah membaca zikir-zikir tertentu dengan jumlah bilangan-bilangan tertentu. Kita istiqomah melakukan wirid pagi, wirid sore, dan sebagainya, Sehingga saat kita sulit untuk melakukan istiqomah tersebut karena uzur syar'i, entah sakit, naudzubillah mendalik, entah musafir dengan kesibukan waktu kita safar, maka Allah tetap mencatat pahala kita tersebut walaupun kita tidak melakukan karena uzur syar'i tersebut seolah-olah kita melakukan. Sehingga ini menjadi kabar gembira buat kita. Yaitu apa? Kita tetap akan mendapatkan pahala tersebut saat kita ini uzur syar'i tidak waktu bisa melakukan. Nah, ini adalah keutamanya orang yang istiqomah. Bahkan dalam satu riwayat, istiqomah tersebut khairu min alfi karomah. Istiqomah tersebut lebih baik daripada 1000 karomah. Apa itu karomah? Karomah itu adalah satu kejadian luar biasa yang diberikan oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Dia istiqomah melakukan fardu yang sunnah jauh maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam satu kitab Manaqib Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahib Maulid Sududur, beliau mengatakan, aku merasa iri
kepada Al-Habib Sayyidina Ali bin Alwi bin Ahmad bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Ketika ia mengatakan, aku telah berhasil menjaga 7 anggota tubuhku tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Nah, ini adalah karomah yang sesungguhnya. Habib Ali mengatakan, ini adalah karomah yang sesungguhnya. Yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan yang lain. Maka, kalau kita melihat ada karomah ditujukan kepada seseorang yang dekat sama Allah, yaitu dia bisa terbang, maka jangan heran kata Habib Ali. Kenapa? Burung saja bisa terbang. Kalau ada orang yang diberikan karomah oleh Allah, bisa berjalan di atas air, jangan heran. Karena ikan dari dulu sudah bisa berenang di air. Sehingga Habib Ali menekankan, karomah yang sesungguhnya adalah, yaitu kalau bisa menjaga 7 anggota tubuh tidak maksiat secara istiqomah. Seperti itulah kira-kira. Sehingga kalau kita tidak mungkin bisa menyamai wali-wali tersebut, sehingga pastikan kita ini yaitu apa? Berusaha untuk melakukan amaliyah, yaitu secara istiqomah. Sehingga kalau kita mendapatkan istiqomah, kita selalu berusaha mendawamkan perbuatan kita yang baik istiqomah, terus-menerus, maka kita mendapatkan lebih baik daripada 1000 karomah. Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan taufik dan hidayah agar kita bisa yaitu apa? Istiqomah dalam melakukan amal-amal soleh. Sehingga saat uzur syar'i mengenai kita, pahala tersebut tetap mengalir kepada kita seolah-olah kita melakukan padahal kita sedang dalam keadaan uzur syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.